Kali ini, kita akan bedah salah satu kisah paling epik dalam sejarah. Sebuah cerita tentang keyakinan, tentang kemerdekaan, dan yang paling penting, tentang campur tangan ilahi. Ya, ini adalah kisah Nabi Musa. Yuk, kita mulai perjalanannya. Oke, panggung cerita kita dimulai di tempat yang megah tapi juga sangat berbahaya, Mesir kuno. Di sini, di bawah kekuasaan seorang raja yang absolut, lahirlah sebuah ketakutan yang absolut juga. Dan dari ketakutan inilah sebuah ramalan akan memicu serangkaian peristiwa yang bakal mengubah dunia selamanya. Jadi, babak pertama dari kisah ini dimulai dalam kondisi yang paling menekan. Di bawah bayang-bayang seorang tiran, secercah harapan justru lahir dalam diam. Nah, pusat dari semua ini adalah Fir'aun. Dia itu bukan sekedar raja biasa, dia penguasa yang paranoid. Ironisnya kan, semakin besar kekuasaannya, semakin besar juga rasa takutnya. Dia takut banget sama sebuah ramalan. Ramalan yang bilang kalau seorang anak laki-laki dari Bani Israel bakal meruntuhkan tatanya. Dan ketakutan inilah yang mendorongnya melakukan hal yang paling keji. Dan perintah itu pun keluar. Sebuah dekret yang, brutal dan mengerikan. Setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Bayangin, ini adalah perintah genosida yang lahir cuma dari ketakutan satu orang pada takdirnya sendiri. Pertanyaannya sekarang, di tengah kekejaman yang begitu sistematis, gimana caranya seorang bayi bisa selamat? Jawabannya itu bukan terletak pada kekuatan, tapi pada sebuah tindakan keyakinan yang luar biasa. Ibu Musa, karena mendapat bimbingan ilahi, melakukan sesuatu yang nggak terpikirkan. Bayinya yang baru lahir ditaruh di dalam sebuah peti, terus dihanyutkan ke Sungai Nil. Dengar ya, ini bukan tindakan putus asa, ini adalah tindakan penyerahan diri total pada rencana Tuhan. Percaya kalau sungai yang sama, yang bisa merenggut nyawa, justru akan jadi jalan keselamatan. Takdir itu emang seringkali bekerja dengan cara yang paling ironis. Bayi yang diperintahkan untuk dibunuh itu, malah ditemukan oleh keluarga Fir'aun sendiri dan dibesarkan sebagai pangeran Mesir. Tapi jalan hidupnya akan membawa dia jauh banget dari istana menuju sebuah panggilan di negeri yang asing. Hidup Musa benar-benar berbalik 180 derajat. Setelah tumbuh besar di istana, sebuah insiden mengubah segalanya. Waktu dia membela kaumnya yang ditindas, dia nggak sengaja membunuh seorang prajurit Mesir. Ini memaksanya buat kabur, mengubah statusnya dari pangeran jadi buronan yang mencari perlindungan di negeri Madian. Dan di pengasingan inilah titik balik yang sesungguhnya terjadi. Di dekat Gunung Sinai, Musa lihat pemandangan yang aneh banget. Semak belukar terbakar api, tapi nggak hangus sama sekali. Jelas ini bukan api biasa. Dari cahaya inilah, Tuhan berbicara langsung kepadanya. Mengubah seorang gembala yang lari dari masa lalu jadi seorang nabi dengan misi besar untuk masa depan. Nah, untuk misinya yang kelihatannya mustahil ini, Musa dianugerahi 2 mujizat. Pertama, tongkat gembalanya bisa berubah jadi ular besar yang hidup. Kedua, tangannya kalau dimasukkan ke jubahnya bakal keluar dengan cahaya yang terang benderang. Ini bukan sulap, ini bukti panggilannya. Berbekal keyakinan dan mukjizat dari Tuhan, Musa sekarang memulai bagian paling berbahaya dari misinya. Kembali ke Mesir untuk menghadapi orang yang membesarkannya, sekaligus orang yang dulu mau membunuhnya. Dan konfrontasi pun dimulai. Di satu sisi ada Musa dan saudaranya, Harun, datang dengan pesan yang jelas. Sembahlah satu Tuhan yang benar dan bebaskan Bani Israel. Di sisi lain, ada Fir'aun, perwujudan kesombongan, yang melihat ini bukan sebagai panggilan Tuhan, tapi sebagai tantangan langsung terhadap kekuasaannya. Strategi Fir'aun ini licik. Dia coba meremehkan mujizat Musa, bilang itu cuma trik sulap murahan. Buat membuktikannya, dia kumpulin semua penyihir terhebat dari seluruh Mesir buat adu tanding di depan umum. Niatnya, mempermalukan Musa di depan semua orang. Tapi yang terjadi selanjutnya justru mengejutkan semua orang. Para penyihir itu melempar tali dan tongkat mereka, dan semua itu kelihatan kayak ular. Terus, Musa melempar tongkatnya. Tongkat itu berubah jadi ular raksasa sungguhan, dan ditelan semua ilusi mereka. Mujizat ilahi mengalahkan sihir manusia. Dan para penyihir itu yang paling ngerti soal tipu daya langsung sadar kalau ini bukan sihir. Mereka pun langsung beriman. Karena Fir'aun terus-terusan menolak, Mesir akhirnya ditimpa serangkaian bencana. Akhirnya, Musa diperintahkan untuk membawa kaumnya keluar dari Mesir. Dan ini membawa kita ke salah satu momen paling dramatis dalam sejarah. Coba bayangin deh tegangnya. Ribuan orang Bani Israel
Pria, wanita, anak-anak lari untuk menyelamatkan diri. Di belakang mereka, debu memubung tinggi, diiringi suara gemuruh kereta perang dan derap kuda tentara Fir'aun yang penuh amarah. Mereka benar-benar terpojok. Di belakang ada pasukan yang siap memusnahkan mereka. Di depan mereka, lautan luas yang nggak mungkin dilewati, Laut Merah. Kayaknya udah nggak ada jalan keluar. Rasa putus asa mulai menyelimuti mereka semua. Dan tepat di saat semua harapan kayaknya udah sirna, perintah ilahi datang kepada Musa. Bukan perintah untuk mundur, bukan juga untuk bertarung, tapi sesuatu yang benar-benar menentang semua logika. Musa taat. Dia pukulkan tongkatnya ke permukaan air dan sesuatu yang mustahil pun terjadi. Lautan yang bergelombang itu terbelah, membentuk dua dinding air raksasa yang menjulang tinggi. Di tengah-tengahnya terbentang jalan kering. Bani Israel pun bergegas menyeberang, berjalan di dasar laut menuju keselamatan. Fir'aun, yang angkuh dan dibutakan oleh amarahnya, memerintahkan pasukannya untuk mengejar. Tapi begitu seluruh tentaranya ada di dasar laut itu, dinding air tadi runtuh. Laut kembali menyatu dengan kekuatan dahsyat, menelan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Kezoliman ditenggelamkan oleh kekuatan yang sama yang membuka jalan bagi kaum tertindas. Tapi selamat dari Fir'aun bukanlah akhir dari perjalanan. Justru ini adalah sebuah awal. Sekarang, kaum yang baru merdeka ini butuh pedoman, butuh hukum, dan butuh tujuan. Kembali ke tempat di mana ia pertama kali dapat panggilan, yaitu Gunung Sinai, Musa menerima wahyu yang lebih besar, Kitab Taurat. Ini bukan sekedar buku ya. Ini adalah pedoman ilahi yang isinya hukum, etika, dan landasan spiritual untuk membangun sebuah bangsa. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari perjalanan luar biasa ini? Kisah ini meninggalkan banyak sekali warisan tentang tawakal atau percaya total sama rencana Tuhan, seperti yang ditunjukkan Ibu Musa, tentang keberanian melawan tirani, nggak peduli seberapa kuatnya, tentang kesabaran di tengah cobaan, dan yang paling penting, sebuah pengingat bahwa kekuasaan sejati itu ada di atas segala kekuatan duniawi. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Apakah kisah Musa ini cuma sebuah catatan sejarah kuno? Atau jangan-jangan ini adalah cerminan dari sebuah pola universal, sebuah perjuangan abadi yang kita semua hadapi antara keyakinan melawan keraguan, harapan melawan keputusasaan, dan keadilan melawan kezaliman? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.